menuju ke tempat lainnya, air terjun Sri Getuk ini menjadi wisata andalan warga desa Bleberan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, Syahna, sejak tahun 2007 juga desa ini dikelola mandiri oleh warganya sebagai destinasi wisata. Di sana Raja kita.
Lucunya, yang ketinggiannya dari batuan bercampur. Ini kan saya mau cobain rappelling di sini. Kalinya di Serigatuk adalah harus pernah kan itu kendarin pelan-pelan.
Halo, Mas Hanif, MC-nya? Iya, ini Filza. Oke, Udah masuk, Mas. sudah Mbak, sudah masuk. Wajah cantik MC-nya belum kelihatan ini. Baru suaranya doang yang terdengar. Pak Tri terlihat gagah sekali hari ini. Selamat sore Pak Tri. Luar biasa. Wah, selamat sore Pak Presiden Desa Wisata Jogja, kata Pak Doto ini. Pada Pak Husen kemarin sudah mengisi Pak Husen. Selamat bergabung lagi Pak Husen. Terima kasih. Oke, MC-nya. ku backup ya. Silakan. Filza internetnya mati di rumah. Nah ini kendala-kendala teknis seperti ini yang mudah-mudahan kita di tengah-tengah tidak terjadi ya Pak ya. Monggo Mas Hanif. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di seri ke-6 ini kita masih bisa berkumpul ya, walaupun dalam keadaan yang jauh semua ini, webinar dalam posisi yang online gitu. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita bisa saling belajar, bisa saling membangun komunikasi, dan mudah-mudahan apa yang menjadi acara dari Desa Wisata Institute selaku tuan rumah dalam acara ngabuburit bareng Desa Wisata ke seri ke-6 ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang telah bergabung maupun yang belum tergabung. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Primakom yang dimana selaku tim teknis IT yang telah mendukung suksesnya dan terselenggaranya ngabuburit bareng Desa Wisata bersama Desa Wisata Institute ini. Tentunya tanpa bantuan teman-teman Primakom, kegiatan webinar ini tidak akan berjalan dan tidak akan terselenggara dengan lancar. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Mas Zulkifli dan Pak Triharjono. Ini terpisah jarak ya, Mas Zulkifli ada di Jakarta, Pak Triharjono ini ada di Yogyakarta, Kota Gudeg di Gunung Kidul. Sehat semua Mas Zulkifli, Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Hanif juga sehat ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya mengenalkan mengenalkan moderator, terlebih dahulu akan saya bacakan beberapa tata tertib webinar kali ini. Yang pertama, bagi rekan-rekan yang menggunakan dua perangkat sekaligus, mohon untuk bisa dimatikan salah satunya. Yang kemudian peserta, mohon maaf untuk tidak diizinkan mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Kemudian yang ketiga, peserta tidak diperkenankan atau tidak diperizinkan untuk melakukan perekaman seluruh kegiatan ini. Karena kegiatan ini insya Allah akan kita rekam dan akan kita publikasikan melalui website kami di Desa Wisata Institute. Kemudian kegiatan ini setiap minggunya kita dari Desa Wisata Institute akan bagi-bagi door prize. Nah, bagaimana mekanismenya? Silahkan di-follow Instagram kami, Desa Wisata Institute, dan ikuti beberapa teknisnya. Kemudian bagi peserta yang tidak bisa mengikuti tata tertib ini, mohon maaf, moderator akan mengeluarkan peserta secara langsung. Untuk itu, teman-teman sekalian, untuk menghemat waktu, akan saya kenalkan moderator yang hadir di tengah-tengah acara kita ini, namanya Mas Muhammad Zulkifli. Beliau pernah menempuh pascasarjana di kajian pariwisata Universitas Gadjah Mada. Saat ini profesinya sebagai pengajar atau dosen di Jember, gitu ya, pengajar di pariwisata. Kemudian beliau ini juga aktif sebagai fasilitator terkait STD atau Sustainable Tourism Development. Jadi untuk masalah-masalah desa wisata, klasifikasi desa wisata, ini beliaulah pakarnya gitu kalau di Yogyakarta. Terima kasih Mas Zulkifli sudah berkenan bergabung. Untuk itu teman-teman sekalian, untuk menghemat waktu, saya langsung saja menyerahkan ini kepada Mas Zulkifli. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Hanif. Waduh, terima kasih perkenalannya.
itu sedikit agak berlebihan sepertinya, Mas. Yang bagian akhirnya ya. Oke, saya juga banyak belajar dari teman-teman di Desa Wisata Institute sebenarnya. Mas Hanif terutama dalam hal promosi penulisan, gaya penulisan, terus foto-foto. Pokoknya teman-teman di Desa Wisata Institute itu luar biasa semuanya lah. Guru-guru saya semua itu, termasuk Pak Tri ini. Nah, oke, kali ini kita sudah yang ke-6 nih, gak kerasa nih. Ngabuburit bareng Desa Wisata yang ke-6. Kali ini temanya adalah, saya akan menjelaskan sedikit, agak panjang ini Pak Tri, mohon maaf. Monggo, silakan. Sabar ya Pak Tri. Ini kaitannya dengan BUMDes, bagaimana BUMDes akan merespon terhadap COVID, ya, terhadap desa wisata. Tema ini sebenarnya dilatar belakangi oleh salah satunya itu survei yang kemarin sudah dilakukan oleh DWI yang menunjukkan bahwa 8 ribuan kemarin hasil surveinya Mas Desta itu 8 ribuan karyawan atau pengelola desa wisata yang terdampak. Banyak sekali ya. Kemudian dilatar belakangi juga dari salah satu arahan Presiden terkait PKTD, program padat karya tunai desa, bukan program ya, padat karya tunai desa dan penguatan kesehatan masyarakat. Ini jurus Pak D Jokowi buat desa-desa. Nah, berbeda lagi kalau jurus Pak D Jokowi buat industri pariwisata, ada 3 kan. Yang pertama perlindungan sosial, kemudian padat karya, yang ketiga stimulus bagi pengusaha pariwisata. Nah, kali ini kami mengundang Pak Tri Harjono. Wah. Bagaimana kabarnya Pak Tri? Sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat walafiat. Terlihat gagah sekali. Gagah ini. Enggak, memang sudah gagah sejak muda Pak. Sekarang. Beliau ini salah satu championnya BUMDes di Indonesia. Ya, beliau saat ini sebagai pengelola desa wisata Bleberan, salah satu desa wisata terbaik versi Kementerian PDTT untuk kategori ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian beliau juga sebelumnya ini menjabat kepala desa Bleberan selama 18 tahun. Apa benar Pak? Ya, betul. Luar biasa. 2 periode Mas Yul. Tinggal calon jadi bupati nih Pak. Bupati tapi cari daerah dulu. Iya, tingkat kepercayaannya sudah tinggi nih selama 18 tahun. Luar biasa, tidak tertandingi pokoknya. Kemudian beliau juga aktif sebagai Ketua Forkom Desa Wisata DIY, kemudian Ketua Forkom BUM Desa, Badan Usaha Milik Desa Gunung Kidul, dan beliau juga sebagai komisarisnya Desa Wisata Institute. Waduh, luar biasa ini. Oke, sebelum kita masuk membahas peran BUMDes dalam pandemi ini, sedikit pengantar Pak Tri. Ini saya punya di slide sudah ada ya, punya benchmark istilahnya untuk kaitannya dengan BUMDes sebagai jaring pengaman ekonomi desa. Ini saya ambil saya kutip dari teman-teman di IRE, Mas Arji. Mungkin Pak Tri sudah tidak asing lagi dengan IRE ya, Institute Research and Empowerment IRE Yogyakarta. Silakan di searching teman-teman IRE. Ini beliau banyak aktif di penelitian, pengembangan masyarakat desa. Nah, apa sih menurut IRE itu kalau BUMDes? BUMDes itu adalah badan usaha yang seluruh atau yang sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan dan dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya dananya itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat desa tentunya. Nah, apa sih dampaknya dari IRE ini COVID ini bagi desa ya? Bagi desa nanti ini secara umum desa dulu, nanti Pak Tri bisa menjelaskan lebih jauh tentang desa wisatanya ya Pak Tri ya. Nah, ini ada perekonomian yang menurun, kemudian turunnya daya beli, pengangguran jelas, UMKM terpuruk. Ya, nanti kita pengen tahu UMKM-nya di Bleberan itu seperti apa sekarang ini.
Kalau tidak salah tadi ada 53 UMKM ya Pak ya. Tadi di depan dijelaskan ada video 53 UMKM di Bleberan, di Sri Getuknya maksudnya. Usaha menengah itu banyak pedagang-pedagang. Nah, kenapa BUMDes ini harus mengambil peran mengatasi ekonomi? Karena BUMDes ini bisa menyelamatkan ekonomi dengan mengelola jasa pelayanan dan usaha-usaha lainnya. Harusnya diperkuat lagi UMKM-nya. Nah, buat menyelamatkannya bisa memberikan salah satunya usaha padat karya tadi, padat karya tunai desa. Selain itu, potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan di desa melalui BUMDes adalah modal sosial, tenaga kerja, sektor pangan, sektor pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, termasuk desa wisata sebenarnya. Nah, ada strategi nih dari IRE untuk dikembangkan. Nanti ini acuan saja. Nanti yang di desa wisata itu strateginya apa saja sih Pak? Kita pengen tahu. Kalau ini IRE mengusulkan yaitu mengalihkan sementara kegiatan usaha yang terdampak terdampak wabah COVID. Jadi dialihkan dulu usahanya ke bentuk-bentuk yang lain. Misalnya ya pertanian dulu. Kemarin untungnya masih masa panen ya Pak ya? Ya. Di Gunung Kidul ya Pak? Betul nggak Pak? Kemarin lagi rame-ramenya. Ya, alhamdulillah. Panen padi dan panen jagung. Oh, alhamdulillah mulai double di tempat saya kemarin waktu saya di Kulon Progo itu. Iya, di Kulon Progo kemarin kan saya masih panen padi aja. Jagungnya belum. Terus melakukan konsolidasi internal BUMDes, mengembangkan kemitraan, membangun kemitraan dengan kelompok dan pelaku ekonomi di desa. Terus mendorong pemerintah, Pemdes terutama ya, untuk menambah penyertaan modal bagi UKM-UKM yang terdampak gitu Pak. Baik, itu sebagai benchmark saja Pak. Nanti saya mau lebih banyak belajar lagi dari Pak Tri Harjono ini. Pak Tri ingat gak, saya pertama kali ketemu Pak Tri itu waktu sebelum pintu masuknya Gua Pindul, kiri jalan itu ada salah satu pencerahan di Gua Pindul. Kita ketemu di sana membahas tentang paguyuban pengelola Sungai Oyo kalau tidak salah. Ada Mbak Eli. Itu pertama kali saya ketemu tahun 2015 kalau nggak salah. Ya. Ya, oke. Langsung saja Pak, silakan. Saya sambil belajar, sambil mencatat. Monggo Pak, sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar beserta dengan Desa Wisata Institut pada sore hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Yul, siapa saya gitu. Saya adalah warga masyarakat yang terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, kalau yang terkenal Jogja Lantai 2 gitu Mas Yul. Jogja lantai 2-nya Jogja itu di Gunung Kidul. Yang kami sudah mendekati dengan pantai kira-kira kurang lebih 30 km lagi. Setengah jam lagi kita sudah bisa nyampe ke pantai Gunung Kidul. Terima kasih Mas Yul, waktu yang diberikan kepada kami tentu berbeda dengan teman-teman yang kemarin sudah menyampaikan dari berbagai akademisi yang sudah membahas keterkaitan dengan COVID-19 beserta dampak baik itu di pariwisata dan sekaligus pada sisi ekonominya. Nah, kita tinggal kami sebagai praktisi kita juga ingin menyampaikan mungkin ya ada sedikit umum dan juga mungkin gambaran-gambaran umum bagaimana kami di Desa Bleberan ini mengatasi dan juga mengimplementasikan apa yang menjadi harapan pemerintah dari Pak Jokowi kemudian untuk menangani COVID-19 ini agar bisa segera hengkang. Kemudian bagaimana warga perantauan yang sudah terlanjur pulang, bagaimana kami harus menangani itu. Dan kemudian juga bagaimana ekonomi masyarakat atau yang terdampak dari COVID ini, ya tentu mungkin berbeda Mas Yul dan juga Bapak dan Ibu sekalian di kota sama di desa. Kalau di desa ya alhamdulillah kami hidup di desa sehingga untuk makan, untuk kehidupan ini masih aman. Mungkin 1, 2, 3, 4 bulan masih cukup aman. Kalau di kota mungkin sudah ya
dengan kemarin ditutup apa istilahnya dengan pemberlakuan itu, kemudian mereka sudah ya yang di ojol, yang kemudian tukang parkir, kemudian dan lain sebagainya masih langsung terasa dengan kondisi ini. Baik, yang jelas di Desa Melibiran kami mengelola badan usaha milik desa. Jadi kami perkenalkan dulu. Jadi badan usaha milik desa di kami ini kami dirikan pada tahun 2007. Jadi BUMDes kami itu kami dirikan sebelum Undang-Undang Desa. Kami pada waktu itu terinspirasi dengan PP 72 tahun 2005 yang menyatakan bahwa di sana desa dapat membentuk badan usaha milik desa. Dari sinilah kemudian kami mencoba berpikir, karena memang ya kondisi Gunung Kidul mungkin beda dengan di kota. Mungkin Kabupaten Gunung Kidul beda di Bantul, Sleman, dan lain sebagainya dengan kondisi PAD desa. Nah, kemudian kondisi PAD kami yang tadi sudah disampaikan Mas Yul, PAD kami itu tidak bisa lebih dari 1 juta rupiah per tahun. Tapi pada waktu itu kita belum mengelola aset-aset lokal yang kita punya, yang ada air terjun Srikedok, Gua Rancang Kencono, situs Purbakala, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kami kelola ini. Nah, Badan Usaha Milik Desa di Desa Melibiran ini saat ini mempunyai 4 unit kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pariwisata atau desa wisata, kemudian pengelolaan air bersih, jadi kayak PDAM-nya desa. Jadi warga masyarakat ini permasalahannya dengan Gunung Kidul setiap sepanjang tahun, bahkan mungkin ya setiap kemarau akan sulit akan air bersih ini, sehingga ini jalan keluar yang bisa kita lakukan. Kemudian ada simpan pinjam, karena banyak warga masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses permodalan, dan juga pengelolaan industri saat ini yang kami lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tetapi ya memang dengan COVID-19 ini akhirnya ada permasalahan yang kita hadapi, karena Badan Usaha Milik Desa di Desa Melibiran ini pendapatan terbesar atau mungkin omset kami sebelum COVID ini rata-rata bisa mencapai 2,2 miliar per tahun. Yang dulu PAD kami hanya 1 juta rupiah per tahun, tapi kemudian kami saat ini bisa mencapai 2,2 miliar rupiah per tahun dari 4 unit usaha itu. Tapi memang pendapatan yang terbesar itu dari pariwisata, yaitu pengelolaan di Gua Rancang Kencono, air terjun Srikedok, dan beberapa situs dan berbagai paket wisata di situ. Nah, dengan COVID-19 ini ya kalau mungkin kami boleh meminjam kata yang agak keras gitu, mungkin luluh lantak gitu. Hancur lebur gitu, khususnya di pariwisata yang karena di tempat kami ini adalah ya desa wisata yang berbasis wisata alam. Jadi mungkin agak berbeda dengan desa wisata yang berbasis dari sisi budaya masyarakat Mas Doto, kemudian ada beberapa desa-desa yang lain, tetapi kami memang agak berbeda di situ. Kami merasa benar-benar saat ini dengan COVID-19 ini merasa memang ya turun terjun bebas gitu. Dan mungkin diprediksi kami, pendapatan kami di akhir tahun besok ini mungkin untuk bisa mencapai 500 juta saja mungkin agak susah gitu. Karena tinggal 4 kegiatan yang ada, bahkan pensuplai pendapatan terbesar kami adalah di desa wisata ini. Nah, dengan COVID ini memang seperti sudah dibahas beberapa teman-teman yang terdahulu. Walaupun mungkin sebetulnya kalau dilihat dari angka penduduk di Indonesia, nah, ada 270 juta sekian, kemudian yang saat ini terdampak ini kan hanya sekitar 10.000, kalau kemudian 0,00%. Tetapi ya ini memang membawa dampak yang sangat luar biasa dari sisi pariwisata. Kemarin sudah disampaikan ya di Indonesia, mungkin itu di slide berikutnya Mas Hanif, bahwa ini dari kementerian, data dari kementerian bahwa semua desa wisata, tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya itu, baik itu di regional 1, regional 2, regional 1 di Sumatera, Jawa dan lain sebagainya, regional 2 Kalimantan sampai di Papua, ini
ini kan berhenti di tahun sekitar tanggal 15 sampai dengan 24, bahkan ya akhir 30 Maret lah. Semua close gitu. Nah, ini memang membawa dampak terhadap kami sebagai pengelola desa wisata yang berbasis wisata alam, yang kemarin dari survei Desa Wisata Institute, dari jumlah itu memang hanya 11% saja yang sebetulnya yang kita bergantung benar terhadap pariwisata itu. Tetapi untuk di desa kami memang tadi sudah kita mungkin berbeda dengan di wilayah kota. Nah, ini termasuk kemudian di Yogyakarta sendiri, ini juga penutupannya, mungkin slide selanjutnya Mas Hendy, yang di Kali Suci. Nah, Kali Suci, Kali Biru, Srigedo, kemudian Biopindul, Briksi, dan seluruh di Jogja ini rata-rata tutup di tanggal 23-24 Maret. Nah, ini memang tadi sudah kita sampaikan mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap sisi pariwisata itu, pelaku-pelaku pariwisata itu yang misalnya kayak di Briksi, Pindul, Srigedo, yang khususnya kayak Kali Biru, yang desa wisata berbasis wisata alam ini mengalami goncangan karena memang sudah ya hampir 100% hidup mereka ini tergantung dari pariwisata di situ. Nah, ini yang mengakibatkan dari sisi ini. Nah, ini tentu perlu ada sebuah solusi dan juga memang ada permasalahan-permasalahan yang kemudian harus kita bangun bersama, kemudian kita harus move on kemudian untuk bagaimana mempersiapkan setelah pasca COVID-19 ini. Nanti kami kira para pakar sudah menyiapkan bagaimana Mas Hanif dan teman-teman ini bagaimana nanti untuk mempersiapkan pasca COVID ini. Nah, kemudian dari permasalahan ini, menurut para pakar di situ bahwa ya mudah-mudahan COVID ini tidak terlalu panjang. Yang para pakar juga sudah memprediksi mudah-mudahan 17 Agustus itu kita sudah memproklamasikan kemerdekaan bersama memproklamasikan hengkangnya COVID-19 itu. Jadi kita bareng-bareng memproklamirkan dua kemerdekaan warga dari COVID-19 dan kita memperingati 17 Agustusan. Mungkin mudah-mudahan itu sehingga, tetapi kalau ini mungkin kalau dari prediksi orang-orang mungkin sampai dengan akhir 2020 dan lain sebagainya, ini memang akan menjadi permasalahan yang cukup luar biasa yang kemarin disampaikan beberapa para pakar, para menteri bahwa kemungkinan akan ada pengangguran dan juga kebangkrutan usaha-usaha. Ya tidak hanya UMKM, tetapi mungkin juga industri-industri besar pun ketika ini terlalu panjang mungkin juga akan mengakibatkan ya kebangkrutan dan juga akan mengakibatkan krisis sosial dan ekonomi. Nah, maka di sini instruksi presiden kemudian ya karena memang kondisi masyarakat kita, kondisi wisata yang kemudian sudah tidak bisa berjalan, kondisi masyarakat yang sudah harus bekerja di rumah saja, kemudian harus dan lain sebagainya ini, maka kemudian dengan instruksi presiden Kepres nomor 11 tahun 2020 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Ini kemudian Kementerian Desa juga menginstruksikan bahwa kemudian dengan surat edaran Menteri PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang tanggap COVID-19, kemudian juga ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Nah, ini tentu bagaimana kemudian kami sebagai desa yang kemudian bisa mengimplementasikan apa yang menjadi instruksi presiden dan kemudian turunannya di Kementerian PDTT ini, yaitu bagaimana kemudian kita menghadapi COVID-19 ini, baik itu dari sisi virusnya itu sendiri, kemudian dari
Kemendes juga bagaimana kemudian badan usaha milik desa ini bisa bersama-sama tanggap darurat COVID-19. Ada dua visi, ada dua harapan dari pemerintah pusat melewati Kemendes ini, yaitu dengan bagaimana kemudian dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan COVID-19, dan yang kedua bagaimana kemudian dana desa ini dipergunakan untuk kemudian membangkitkan kembali atau memfasilitasi ekonomi lokal kecil atau UMKM ini kemudian agar tidak mati. Nah, ini tentu ada tugas pemerintah desa dan tugas badan usaha milik desa. Tugas pemerintah desa akan ditanggung atau menjadi leading sektornya adalah Pak Kepala Desa. Kemudian dari badan usaha milik desa tentu ini adalah ketua badan usaha milik desa. Nah, ini yang kemudian kita harus berani kemudian melangkah, karena sudah ada kepres tentang darurat nasional ini kami kira, dan juga ada perintah dari Kemendes tentang surat edaran, kemudian ada peraturan Kemendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan dana desa ini, maka ya desa mau tidak mau harus berani kemudian merubah atau melakukan kegiatan-kegiatan ini, ya karena tadi bahwa corona atau virus COVID-19 ini menjadi pandemi global yang berdampak terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya di tingkat pedesaan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kemudian menanggulangi ekonomi di masyarakat itu dengan padat karya tunai atau yang disebut dengan PKTD. Nah, ini hal yang kemudian desa harus melakukan. Walaupun mungkin Mas Yul, banyak desa-desa juga yang menunggu, artinya tidak sigap untuk kemudian melakukan. Kadang-kadang ini juga masih takut juga merubah anggaran dana desa ini kemudian untuk kemudian kedaruratan yang sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden dan kementerian di situ. Nah, ini kami kira langkah yang harus dilakukan dengan keberanian pemerintah desa untuk kemudian menanggulangi di situ. Nah, tentu apa yang menjadi maksud dan tujuan surat edaran tadi yang tadi sudah kita sampaikan di slide berikutnya, Mas Hanif. Tentu bagaimana kemudian desa dengan surat edaran nomor 8 tahun 2020 ini tentang penguatan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan COVID ini. Tentu ini tidak bisa lepas dari dana desa. Bagaimana kemudian tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa COVID ini sudah merajalela sampai ke tingkat desa. Kemudian sekarang ini warga masyarakat kita sudah harus di rumah saja. Banyak warga perantauan yang walaupun sudah dihadang oleh petugas-petugas itu ternyata juga masih bisa melewati jalan-jalan tikus akhirnya sampai ke desa. Nah, ini ya tentu kita tidak bisa menolak ketika sudah sampai di desa, ya mau tidak mau harus kemudian kita ada aksi bagaimana menolong saudara-saudara kita yang sudah sampai di sini. Ya tentu mestinya desa tadi menyiapkan fasilitas-fasilitas isolasi. Bagaimana kemudian ada tempat yang kemudian ditempatkan untuk warga perantauan, bagaimana makannya, kemudian tentu ini juga kerjasama, ya semangat kolobis kontrol baris, artinya ini semangat kebersamaan untuk mengatasi permasalahan ini kami kira masih cukup solid untuk di setiap pedesaan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai atau disebut dengan PKTD ini. Nah, tentu PKTD ini agar ya pelaku-pelaku pariwisata yang kemudian sudah dirumahkan, kemungkinan juga ada yang pemilik-pemilik warung yang ada di tempat wisata yang kemudian juga sudah tidak bisa menjual lagi. Kemudian ada berbagai elemen masyarakat yang terkena dampak yang akhirnya ekonominya juga gonjang-ganjing. Inilah yang kemudian pemerintah desa harus berani kemudian merubah dari anggaran dana desa ini kemudian untuk menganggarkan tentang
padat karya tunai ini. Nah, tentu ini juga tidak hanya fisik yang diharapkan, bagaimana kemudian padat karya tunai ini bisa lebih berkelanjutan, tidak hanya sekedar kemudian membangun jalan selesai, walaupun ini mungkin juga bisa dilakukan di situ. Nah, kemudian surat edaran ini juga sudah memperjelas penjelasan perubahan APBDes, kayak apa sih sebetulnya merubah APBDes yang sudah diketok palu oleh pemerintah desa di anggaran tahun 2020. Tentu ini kemudian ada penjelasan bagaimana kemudian merubah APBDes di situ. Nah, agar kemudian pemerintah desa, kepala desa tidak bingung lagi bagaimana kemudian mengatasi, bagaimana instruksi presiden itu, bagaimana kemudian instruksi dari Kemendes itu, berbagai instruksi masuk ke desa, ya untuk menyelesaikan permasalahan berbagai dampak COVID-19 ini. Nah, kami kira spirit Undang-Undang Nomor 6 itu sebetulnya kita sudah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk desa. Karena ya dana desa ini kan bisa dipergunakan, kuncinya kan hanya Musrenbangdes. Ketika sudah disiapkan Musrenbangdes, kemudian sudah ada skala prioritas pembangunan yang mau dilakukan, selesai. Nah, ini hanya untuk kemudian bagaimana sebetulnya kita sudah diberikan Undang-Undang Nomor 6 sebagai senjata pamungkasnya untuk desa ini, nah, termasuk di dalamnya amunisi, yaitu dana desa yang kemudian untuk bisa diperlukan untuk di tingkat desa di. Nah, ini adalah untuk di slide berikutnya adalah merupakan tantangan kita. Nah, apa peran desa tadi? Nah, ini tadi apa kemudian ketika sudah terjadi gonjang-ganjing seperti ini, kemudian instruksi presiden, Kementerian Desa sudah seperti itu. Nah, sekarang peran penting desa. Nah, sekarang yang terpenting adalah keberanian pemerintah desa untuk kemudian ada perubahan APBD sesuai dengan surat edaran nomor 8 tahun 2020. Itu tentu yang kemudian apa permasalahan yang ada di desa itu tentang COVID ini. Nah, ini kami kira yang kemudian harus secara mendalam bisa dibahas, sehingga nanti jangan sampai kemudian muncul perubahan APBDes ini kemudian semuanya pada BLT. Sedangkan kalau mungkin di desa kami seperti ini mungkin BLT ya belum begitu kita butuhkan. Tetapi karena ya tadi sudah pernah hampir saja baru saja kemarin panen padi, panen jagung dan lain sebagainya. Nah, ini kami kira yang terpenting adalah bagaimana kemudian desa berani untuk kemudian berubah ini. Karena sampai dengan saat ini pun masih ada beberapa kepala desa yang, wah kami belum berani karena kami harus menunggu petunjuk teknisnya dulu dari kabupaten. Tetapi ada dana desa-desa yang kemudian sudah melakukan, misalnya di Panggung Harjo itu, sebelum ada petunjuk teknis mereka sudah melakukan perubahan itu. Nah, ini sebetulnya tinggal bagaimana mekanisme yang di dalam perubahan itu. Nah, terutama kemudian pencegahan COVID, tadi sudah kita sampaikan, bagaimana kemudian penanganan pencegahan COVID-nya di tingkat desa, tentu kemudian membentuk relawan gugus tugas COVID-19 di slide berikutnya, Mas Hanif. Itu tentu kemudian desa membentuk ini. Nah, di tempat kami, ya alhamdulillah, ya untuk kegiatan ini sudah sigap, artinya kemudian kita membentuk relawan gugus tugas COVID-19 ini di desa yang langsung diketahui oleh Pak Kepala Desa, yang kemudian kita mencoba mengenali gejala-gejala apa yang sebetulnya masyarakat, kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian melakukan pencegahan tadi sudah kita sampaikan, termasuk di dalamnya sampai pada penanganan saudara-saudara kita yang pulang dari perantauan. Nah, sekarang kita juga sudah ada beberapa tempat yang khusus dipergunakan untuk isolasi warga masyarakat yang itu, di samping juga mereka ada yang kemudian diisolasi langsung di rumah. Tetapi itu pun kita melibatkan berbagai tokoh masyarakat, linmas dan lain sebagainya untuk pengawasan terhadap mereka, saudara-saudara kita yang sudah ada di rumah itu. Keluar kapan, kemudian ya penanganan yang pokoknya ini penanganan khusus, jangan sampai kemudian ini mereka semaunya. Nah, ini kami kira
penanganan-penanganan yang kita lakukan. Nah, ini kami kira yang kita lakukan di Desa Meliberan ini dan juga mungkin di desa yang lain. Termasuk di slide berikutnya ini juga mungkin juga banyak yang kemudian ya termasuk di desa kami ini pun juga bagaimana mirisnya atau mungkin kesiapan warga masyarakat desa ini justru lebih sadar. Ya karena mungkin dari sisi perut masih bisa menahan. Tapi ini sudah ada pemberlakuan yang luar biasa bagaimanapun untuk menangani agar kemudian tidak mungkin desa warga masyarakat desa lain aja untuk masuk ke desa kami sudah ada pembatasan. Ini dari gang-gang saja sudah ada lockdown. Lagi ora nompo tamu aduh nek kangen video call saja. Nah ini kami kira juga di berbagai tempat termasuk di tempat kami ada kesiapsiagaan termasuk di sini agar kemudian memang ini tidak berulang. Di samping langkah-langkah yang tadi. Di slide berikutnya ini termasuk di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama pemerintah desa. Bagaimana warga masyarakat perantauan yang pulang, kemudian harus melapor ke balai desa. Kemudian kita kerjasama dengan puskesmas, dicek suhunya, kemudian ada pembinaan, ada berbagai pembekalan untuk isolasinya di rumah dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita lakukan termasuk di dalamnya bagaimana gerakan-gerakan masyarakat dana desa itu kemudian dipergunakan ya untuk membeli peralatan-peralatan semprot atau obat-obat yang kemudian ini setiap seminggu Pak, hampir 2 minggu kemarin 2 minggu. Ini setiap rumah disemprot dengan desinfektan ini, yaitu dengan dana desa dan juga dana badan usaha milik desa. Ini setiap rumah itu dilakukan penyemprotan ya, agar kemudian ini juga. Nah ini termasuk di dalamnya adalah perubahan APBDes yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan COVID-19 di situ. Nah ini juga penanganan bagaimana warga masyarakat perantauan yang kemudian harus sampai di balai desa dulu, kemudian baru ada penanganan, bagaimana briefing dan lain sebagainya. Nah kemudian di padat karya tunai, ya ini yang jelas dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Walaupun ini kita belum Mas, di tempat kami mudah-mudahan ini di bulan-bulan ini, bulan-bulan April sudah bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan padat karya tunai. Tentu ini juga melihat dari berbagai kepentingan masyarakat atau kepentingan-kepentingan yang ada, ya bukan hanya sekedar pada prioritas fisiknya saja, tetapi sebenarnya kita membangun atau padat karya tunai ini juga melihat dari sisi apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat yang ada di situ. Ini mudah-mudahan di bulan ini sudah bisa dilakukan dengan padat karya di situ. Nah ini gambaran ada padat karya yang dulu pernah kami lakukan bentuknya di slide berikutnya Mas Hanif. Itu di air terjun Sri Gedok pada waktu itu yang kita juga lakukan padat karya pada waktu bencana alam khusus di Gunung Kidul pada waktu itu Cempaka di tahun akhir 2017. Nah ini juga kami lakukan bagaimana kita mempersiapkan lokasi-lokasi wisata yang kemudian membenahi kemudian dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua adalah dari apa sebenarnya peran pemerintah desa tadi untuk kemudian bagaimana membangkitkan kembali nanti destinasi ini nanti sudah pasca. Tapi kita slide berikutnya Mas Ani. Kita tentang badan usaha milik desa. Nah ini peran penting kedua tadi yang tadi pemerintah desa, bagaimana peran penting pemerintah desa dalam menghadapi COVID ini. Kemudian peran penting yang kedua adalah bagaimana badan usaha milik desa bergerak melakukan menghadapi dari dampak ekonomi masyarakat ini. Karena mengapa badan usaha milik desa itu dirasa tepat untuk untuk bergerak dalam pandemi COVID-19? Tentu ini sesuai dengan filosofi badan usaha milik desa. Karena filosofi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa itu memang berbeda dengan bisnis yang lain. Sama-sama bisnis tapi bisnisnya lain. Sehingga kalau filosofi badan usaha milik desa adalah
pendirian badan usaha milik desa adalah merupakan badan usaha yang tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga harus menghasilkan benefit. Artinya badan usaha milik desa itu tidak bisa kayak perusahaan-perusahaan yang lain atau usaha-usaha yang lain. Kalau usaha-usaha yang lain itu kan nggak mau tahu masyarakat A, B, C di masyarakat di situ sudah bakul kelontong, tapi kemudian ya kami punya modal besar, ya kita bisa saja membuat toko kelontong lebih besar. Yang lain mau mati silahkan, mau hidup silahkan, yang penting saya untung. Tetapi badan usaha milik desa tidak di situ. Badan usaha milik desa adalah bagaimana kita mencari profit, tetapi tetap berpikir tentang bagaimana ada dampak yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat di situ. Kemudian yang kedua adalah usaha badan usaha milik desa itu tidak boleh, tadi sudah sebenarnya kita sampaikan, tidak boleh mematikan usaha masyarakat. Walaupun saat ini banyak badan usaha milik desa itu yang tetap mematikan masyarakat. Ya, banyak sekarang badan usaha milik desa mendirikan pom bensin mini, sedangkan masyarakat sudah mengecer pom-pom mini banyak sekali, tapi badan usaha milik desa banyak juga yang kemudian berbuat melakukan itu. Ada juga yang mendirikan warung kelontong, yang akhirnya ini justru tidak mensejahterakan masyarakat, tapi justru menjadi perdebatan atau peperangan masyarakat, karena masyarakat akan dirugikan di situ. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana badan usaha milik desa itu didirikan, tentu bukan semata-mata pada PAD desa, tetapi bagaimana mungkin kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kami kira bisnis badan usaha milik desa di sini peran pentingnya badan usaha milik desa. Nah, kemudian apa kaitannya dengan COVID-19 ini? Tentu badan usaha milik desa harus melakukan kegiatan ini dan berpikir jangan sampai justru kemudian mematikan orang lain. Tetapi bagaimana kemudian mereka, badan usaha milik desa itu bisa merangkul dari sebuah ekonomi masyarakat di situ, mencarikan solusi jalan keluar. Syukur bisa untung. Dalam kondisi saat ini, BUMDes bisa untung mungkin dari satu kegiatan itu mungkin ya Rp100 saja, ini sudah untung. Tetapi di sini badan usaha milik desa harus berpikir bagaimana kemudian menolong ekonomi atau UMKM ini agar kemudian mereka bisa tetap berjalan. Badan usaha milik desa cukup istilah Jawane itu bu, tidak untung tidak rugi. Ini kami kira sudah luar biasa. Tetapi bagaimana kemudian kehidupan masyarakat di situ ada di situ. Nah, banyak kami kira yang bisa dilakukan di sana. Ya mungkin kita sering berdiskusi Mas Yul ya. Artinya desa itu sebetulnya banyak sekali, kaya sekali akan potensi. Tetapi memang miskin terhadap sumber daya manusia. Kayaknya kita tidak punya potensi apa-apa, tetapi sebetulnya kita masing-masing desa punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita sumber daya manusia kita curahkan untuk kemudian mengkaitkan dari potensi itu agar kemudian ini bisa menjadi peluang usaha. Nah, kemudian tentu potensi peluang yang bisa dimanfaatkan ini kami kira dari sektor perikanan, peternakan. Nah, sekarang ini teman-teman yang pengelola wisata, termasuk saya, Mas Yul, jadi merubah bagaimana, oh ternyata ketika kita hidup hanya satu di pariwisata saja, ternyata ketika ada permasalahan ini hancur semua. Nah, ini teman-teman banyak kemudian sekarang mencoba bertani, berkebun dengan kebun pisang. Nah, ini kita rencanakan, ini juga teman-teman di pariwisata akan membentuk semacam kelompok ternak yang kami kemarin pernah belajar di beberapa YouTube itu, bahwa kemudian kebun pisang, tapi nanti gedeboknya itu bisa dipergunakan untuk membuat pakan ternak. Ternyata membuat pakan ternak 100 kambing itu bisa dilakukan membuat pakan hanya satu kali untuk ini. Nah, ini akan kita lakukan pada teman-teman, ini baru kita diskusikan. Sektor pengolahan pangan dan lain sebagainya, ini kami kira bisa kita lakukan. Nah, termasuk di dalamnya kemarin dari berbagai permasalahan ini kita bisa mengambil langkah itu dengan ketidakadaan
hand sanitizer kemarin, kemudian kita bagaimana kita Badan Usaha Milik Desa, kita bagaimana kalau kita belanja, ini kita buat sendiri begini dan lain sebagainya, kemudian kita jual ke masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat juga tidak harus mencari kemana-mana hand sanitizer, cukup mereka beli. Nah, sekarang ini kami juga sudah ada grup satu desa, warga masyarakat satu desa gitu, ada beberapa grup, sehingga ini kemudian kalau mau minta hand sanitizer atau dan lain sebagainya ini tinggal WA, kemudian akan diantar oleh teman-teman dari Badan Usaha Milik Desa. Kemudian pembuatan masker, ini kemarin juga Badan Usaha Milik Desa dengan melihat kondisi, apalagi dengan instruksi pemerintah pada waktu itu bahwa masker yang apa itu, ini hanya untuk para medis. Masyarakat kemudian harus menggunakan masker buatan sendiri. Nah, ini kemudian kami mencoba, BUMD juga, kita punya potensi apa? Oh, ternyata kita punya potensi penjahit 15 penjahit yang ada di Desa Melibiran ini. Kita briefing sebentar, ini cara pembuatan masker. Nah, akhirnya ini juga bisa jadi. Nah, akhirnya juga masyarakat yang kemarin agak sedikit lumpuh, ya mungkin tidak ada ya orang jahit ke baju, karena juga tidak akan ada lebaran. Nah, akhirnya sekarang juga menggarap dari sisi ini, hal yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk di dalamnya ada beberapa desa yang kemarin sudah dilakukan, ada Panggung Harjo, kemudian di Badan Usaha Milik Desa mana. Ini kami juga baru membuat aplikasi semacam GoFood. Nah, ya gitu. Jadi nanti kita sudah mencoba sekarang ini industri-industri perumahan masyarakat itu apa saja ya. Ini baru kita himpun. Nah, kemudian masyarakat nanti yang saat ini hanya di rumah saja, ya tentu ini kadang-kadang mereka takut juga keluar mau belanja. Tetapi bagaimana kemudian Badan Usaha Milik Desa bisa memfasilitasi. Akhirnya, saya perlu beras 5 kg. Nah, ini desa atau Badan Usaha Milik Desa akan menyiapkan di situ, sehingga masyarakat tidak harus kemana-mana, cukup dengan aplikasi atau WA, masuk di WA group yang kita kelola di situ. Mereka akan kemudian mendapatkan setoran apa yang mereka dapatkan di situ. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan industri lokal kita yang ada. Ada kemarin ini kita kewalahan sampai saat ini wedang woh Mas Yul, walaupun ini mungkin di Bantul yang terkenal, tapi kami ada produk wedang woh, ada beras kencur dan lain sebagainya. Ini produk kami yang hampir kewalahan. Ini ke Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ini keluar semua. Bahkan hampir kita kewalahan sampai dengan saat ini untuk mencari kencur ini di Malioboro ini juga sudah agak sulit. Sebetulnya ini masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Ini hampir gerakan masyarakat juga sudah kita lakukan bagaimana ini. Kemudian yang kedua, belalang Mas Yul. Nah, ternyata juga warga masyarakat perantauan yang di Gunung Kidul yang tidak bisa pulang itu kangen dengan belalang-belalang ini. Sehingga termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Desa sekarang, kemarin ada beberapa warga yang kemudian hanya mencari tapi penjualannya kemana, kadang-kadang nggak pasti. Tapi saat ini Badan Usaha Milik Desa sudah memastikan siapa yang nyari langsung dibeli oleh Badan Usaha Milik Desa. Karena sampai saat ini pun pemesanan belalang goreng matang ini luar biasa. Dari warga perantauan yang tidak dimungkinkan tidak pulang ini, mereka sudah memesan belalang. Ini bahkan sampai impor dari Kulon Progo ini belalang ini, karena di lain daerah ini kayaknya agak susah untuk mencari belalang. Ini kemudian budidaya jamur ini juga sampai di Jakarta, teman. Jadi kita dengan pemerintah desa ada istilah bela beli gitu. Bagaimana industri-industri masyarakat. Nah, ini kita rumah jamur, ini kita punya 30 rumah jamur sampai dengan saat ini. Badan Usaha Milik Desa sampai dengan saat ini juga menjual sampai ke Jakarta. Teman-teman atau warga masyarakat perantauan ini kita coba, kita paksakan
untuk kemudian juga daripada kalau beli di sana lebih baik kita kemudian beli dari sini dan lain sebagainya. Ini budidaya jamur. Sayuran ini baru kita kembangkan juga Lombok untuk tanaman-tanaman di rumah penduduk. Nah, kemudian itu yang menjadi permasalahan desa. Memang kemudian pemerintah desa kadang-kadang tidak mempunyai keberanian untuk kemudian melakukan perubahan di ini. Sedangkan potensi, walaupun di kondisi seperti ini masih banyak potensi yang bisa kita gali, masih bisa hal-hal yang bisa kita lakukan. Tetapi ini memang ya tadi kembali kalau pengurus Badan Usaha Milik Desa itu harus berjiwa wirausaha. Ini memang dari undang-undangnya sudah seperti ini. Nah kemudian tentu banyak desa-desa yang kemudian masih menunggu teknis, petunjuk-petunjuk teknis di situ. Nah, kami kira itu yang Mas Yul yang bisa kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, karena ini kita tulis juga ini istilahnya jola-joli. Beli jubah kainnya sutra, jangan lupa bawakan terasi. Mari kita tetap di rumah saja, semoga sehat dan tetap berkreasi. Demikian Mas Yul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, fotonya itu loh Pak. Dekat pada bumi. Biar beda Mas Yul. Mantap. Mantap. Ya, oke Pak. Tadi lihat belalang goreng itu, waduh, kalau bisa nanti saya pesan lah kirim ke Jakarta ya Pak ya. Oh, siap Mas Yul. Terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa. Ini ada beberapa poin yang bisa saya tangkap Pak. Terutama yang sisi positifnya nih, semasa pandemi ada banyak sekali sisi positif yang bisa diambil, dilakukan ya oleh teman-teman di Bleberan. Yang pertama itu sisi positifnya ya bisa mengubah perilaku dan membuka peluang, memunculkan kreativitas teman-teman gitu. Sejak adanya COVID-19 ini teman-teman di BUMDes Sejahtera ya Pak namanya? Iya. Sejahtera ya. BUMDes Sejahtera ini sudah melakukan pembuatan hand sanitizer sendiri, pembuatan masker ya kan. Kemudian ada aplikasi. Ini aplikasinya aplikasi beneran atau melalui WA saja Pak? Tadi saya kuatkan lagi. Ini baru sebenarnya kita baru pesan Mas untuk aplikasinya, tapi untuk sementara saat ini masih WA Group yang kita lakukan, yang kita pakai. Iya, oke. Dan juga tadi ada satu yang merupakan rencana bagus ini Pak, integrated farming ya Pak ya. Peternakan terpadu, pertanian terpadu. Ya. Tadi menanam pisang, kemudian nanti gedeboknya bisa dijadikan makanan untuk kambing begitu Pak. Luar biasa. Justru yang saya tunggu-tunggu ini program PKTD-nya tadi Pak. Saya nunggu-nunggu ini program padat karya tunai desanya. Oh ternyata baru mau mau dilaksanakan ya. Kalau dulu pernah ada waktu siklon Cempaka itu kerja bakti gitu ya Pak ya di lokasi wisata. Tapi kalau kerja bakti nanti begitu ini agak berseberangan dengan ini dong Pak. Kalau bekerja bakti seperti itu berseberangan dengan prinsip-prinsip social distancing atau physical distancing nih Pak. Nah ini mungkin perlu dikritisi lagi nanti, coba cari program-program yang lain gitu Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari para peserta ini. Oke, yang pertama saya harus scroll dulu ini. Mohon Bayu Wisnawa dari Pak Bayu Wisnawa. Mohon izin bertanya, bagaimanakah hubungan dana desa, BUMDes, pengelola desa wisata dan kepala desa dalam menghadapi pandemi di desa wisata, Pak? Itu yang pertama. Ada dua pertanyaannya, Pak. Yang kedua, apakah perbedaan peran Kemendes dan Kemenpar dalam memajukan desa wisata? Terima kasih. Itu dari Pak Bayu. Kemudian saya pilih 3 lagi ya Pak ya? 2 lagi. Ya, 3 pertanyaan. Itu tadi sudah dicatat Pak? Sudah ya. Oke, ada lagi. Ini dari Budiah Woro Setianingsih.
Apa yang harus dilakukan oleh pengelola desa wisata ketika dari pihak desa wisata tetap belum mau menganggarkan sebagian dana BUMDesnya untuk pariwisata karena kepala desa masih akan nyalon kades lagi, Pak. Wah, ini politik banget. Sehingga dana hanya digunakan untuk pembangunan fisik yang hasilnya terlihat nyata bagi masyarakat. Nah, itu lagi tadi ada di depan. Nah, ini dari Pak Sudirman, satu lagi, Pak. Jogja diuntungkan dengan Prambanan dan Borobudur, sehingga bisa dengan mudah menciptakan atraksi wisata lainnya. Bagaimana jika satu daerah tidak mempunyai ikon wisata? Apakah bisa dikembangkan desa wisata tersebut? Monggo Pak Tri. Sampaikan. Oke, masih mungkin kita Mas Bayu ya. Yang pertama ketika ini apa hubungan dana desa, kemudian dan juga keterkaitan Badan Usaha Milik Desa, termasuk di dalamnya apakah peran Kemendes dan Kemenper terhadap memajukan pariwisata itu. Karena nanti bisa ditambah sama Mas Yul ini karena pertanyaannya atau jawabannya. Tapi intinya dana desa atau desa dan Badan Usaha Milik Desa ini kan sebetulnya kan tadi sudah disampaikan Mas Yul bahwa Badan Usaha Milik Desa jelas dari sisi definisinya itu badan usaha milik desa. Artinya dana badan usaha milik desa itu adalah merupakan bisnisnya desa, ya kayak istilah BUMN, BUMD dan lain sebagainya kayak gitu. Nah tentu badan usaha milik desa menerima dana dari penyertaan modal pemerintah desa yang kemudian dilakukan atau dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha di dalam Badan Usaha Milik Desa. Ya tentu ini sudah melalui proses baik itu Musrenbangdes, mungkin termasuk kajian-kajian apa sih sebetulnya yang cocok usaha yang ada di tingkat desa kita, atau apa sih sebetulnya permasalahan yang ada di desa kita sehingga kita harus usaha apa yang kemudian agar usaha masyarakat ini menjadi solusi atau kegiatan apa yang kemudian agar ini kegiatan Badan Usaha Milik Desa itu menjadi solusinya. Nah tentu ini sangat erat sekali hubungannya antara desa dan Badan Usaha Milik Desa karena yang jelas saat ini apalagi pemerintah desa, apalagi Pak Kades untuk berpikir tentang ekonomi saja kami kira sudah ngos-ngosan Pak. Untuk mengadministrasikan dana desa yang 1, sekian M itu saja. Wah ini apalagi ya kalau itu SDM teman-teman perangkat desa mampu, tapi kalau mungkin ada perangkat-perangkat desa yang belum begitu mampu untuk mengadministrasikan dana desa itu saja sudah ngos-ngosan. Tetapi kemudian bagaimana ketika kita punya Badan Usaha Milik Desa yang kemudian dipilih seorang ketua yang loyal, ya bukan loyal tetapi ini hasil pemilihan masyarakat. Nah ternyata mereka bisa berpikir tentang hanya arahan Pak Kades saja, oh ini loh yang harus kita lakukan ini dan lain sebagainya. Mungkin garis besar seperti kalau di presiden ya Pak Jokowi ini loh, saya maunya itu seperti ini. Nah, kemudian Badan Usaha Milik Desa tentu mengimplementasikan, melakukan apa yang diharapkan Pak Kades itu. Sehingga tentu akan ketika profit itu desa akan mendapatkan bagian dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa. Karena nanti akan diatur berapa pendapatan Badan Usaha Milik Desa itu yang kemudian disetor ke desa, di kas desa. Nah, ini tentu di situ. Kemudian yang kedua, Pak Kades tinggal bagaimana mengarahkan saja, ya harapannya pergerakan ekonomi masyarakat itu sudah bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. Cuman permasalahannya kadang-kadang ini menjadi kalau yang tidak profesional atau mungkin ada hal-hal yang politis gitu, akhirnya wah ini ada dua matahari kembar gitu, karena sama-sama mempunyai kekuasaan di situ. Tapi sebetulnya tidak harus seperti itu. Nah, ini kami kira perbedaan-perbedaannya seperti itu. Kemudian kalau Kemendes dan Kemenpar ya untuk memajukan pariwisata ini kami kira sama tapi berbeda. Yang jelas kalau di Kemendes itu lebih menekankan
khususnya di tingkat-tingkat desa. Artinya pariwisata, destinasi wisata, desa wisata yang ada di desa-desa itulah yang kemudian didorong oleh Kemendes. Bagaimana kemudian desa wisata, bagaimana destinasi itu, kemudian bagaimana kemudian agar bisa dikelola oleh badan usaha milik desa atau koperasi atau apa bentuknya. Nah, ini yang didorong oleh Kemendes. Tapi kalau Kemenper, semua pariwisata yang ada di seluruh wilayah ini memang menjadi tugas dari Kemenper. Mungkin kalau kami perbedaannya di Kemendes ini lebih kepada masing-masing desa, kalau Kemenper ini lebih luas. Nah, kemudian kalau Budiyah, ya tentu ini agak menjadi susah ya, ketika ini sudah dipintir menjadi politis. Tetapi kami kira saat ini masyarakat harus berani menyuarakan. Ya, misalnya di tempat kami, misalnya kami punya wisata, pengelola kami, karyawan kami atau yang ikut mengelola terlibat di situ ada 101. Warungnya ada 60 orang. Belum yang homestay-nya, belum angkutan travelnya, shuttle. Ketika ada 200 orang ya kemudian ini menjadi suara. Pak Kades kalau tidak mau mengucurkan dana di sini silahkan besok pilih maju lagi, tapi kami tidak akan memilih jenengan. Nah, misalnya mungkin politisnya akan menjadi seperti itu. Karena memang ya pariwisata itu sebenarnya bisa menghidupi. Mungkin hanya kata pariwisata, tapi ternyata di situ yang bisa hidup dengan pariwisata itu luar biasa. Di tempat kami ada 101 yang langsung terlibat di situ. Homestay-nya ada 30 yang langsung bisa terlibat di situ. Kebudayaannya, kemudian warungnya ada 60 warung. Ini menghidupi banyak hal. Kalau mungkin Pak Kades yang kemudian tidak melakukan itu, ya kami kira masyarakat harus berani kemudian untuk menyuarakan tentang hal ini. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kalau yang Pak Sudirman, apa tadi Mas Jil? Pak Sudirman ke atas itu. Pak Sudirman ini, nah ini Jogja ini diuntungkan dengan Prambanan dan Borobudur. Nah, sehingga bisa mudah menciptakan atraksi wisata. Nah, bagaimana kalau di daerah yang nggak punya ikon wisata nih, Pak? Kami kira banyak desa-desa yang, ya itu tadi, sebetulnya kadang-kadang ketika kita berada di desa kita sendiri, kadang-kadang kita itu, apa saya itu punya potensi ya? Kadang-kadang kita juga, saya itu nggak punya potensi uang. Kamu kan punya air terjun, kamu kan punya ini. Tetapi ternyata banyak desa-desa wisata yang kemudian bisa dikembangkan dengan ikon kehidupan masyarakat yang ada di situ. Mungkin bisa kita lihat di Penting Sari, atau mungkin yang lain yang kita mendampingi beberapa desa itu ternyata ketika mereka diajak kemudian menggali sebuah potensi yang bisa dijual, nah ternyata ini juga kelihatannya nggak punya potensi, tetapi ternyata ini mempunyai sebuah keunikan tersendiri sehingga ini bisa dijual untuk pariwisata. Nah, ini kami kira kalau kami seperti itu. Tidak ada desa yang tidak bisa, walaupun mungkin ini memang juga harus pilih-pilih, tetapi memang ketika kita mau, sebetulnya kita bisa. Betul, Pak. Itu justru bahkan membuka peluang sebenarnya desa itu. Kalau memang dia tidak punya ikon, justru satu desa itu bisa membuat ikon. Atau bahkan membuka peluang dia sebagai ikon utamanya gitu. Kan belum ada. Nah, kalau mau tahu potensinya desanya seperti apa, desa wisatanya seperti apa, desanya seperti apa, itu bisa konsultasi lah ke teman-teman Desa Wisata Institut ini. Mereka ini ahlinya yang membuka peluang-peluang seperti itu. Jadi tadi kemarin misalnya kita pendampingan di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah di Blora kemarin juga. Sebenarnya mereka ketika ini, Pak saya itu kan nggak punya potensi apa-apa, tapi ketika kita ajak kemudian kita diskusi, oh ternyata mereka punya sawah, oh ternyata di kawasan ini belum ada yang mengembangkan pariwisata. Nah, ini kemudian ternyata, oh ini saja bisa toh dijadikan pariwisata. Ternyata ini kemudian bisa berjalan. Kayak itu, Mas Yul. Siapa? Ya sebenarnya bisa membuka
satu peluang icon gitu lagi. Kemudian saya menambahkan sedikit yang tentang Kemendes dan Kemenpar ini. Kalau saya lebih melihat ke arah positifnya, Pak. Jadi kalau memang mereka bisa bersinergi begitu, misal Kemendes memberikan bantuan, terus Kemenpar juga memberikan bantuan, dan kebetulan di dalam satu desa itu ada desa wisata, kenapa tidak gitu jadikan satu, kemudian mereka pasti akan lebih merasa senang sekali begitu dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Tentunya dengan harus tepat sasaran ya, bukan malah politis tadi, orang-orang terdekat dan lain sebagainya, hanya pendukung saja. Itu salah satu insight dari saya. Oke. Kita lanjut lagi, Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kita datanya sampai jam berapa? 5 lewat berapa, Mas? 10 ya? Mas Hanif? Ya, 3 menit lagi, Mas. Ini 3 menit lagi ya? Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak. Ini Pak Aditya Wardana. Satu, Pak. Pak Tri, bagaimana bila berada di kelurahan yang ada badan usaha milik desa, bukan badan usaha milik kelurahan? Apakah kelurahan juga bisa membentuk BUMD? Ini masalah apa namanya, terminologi aja ya, istilah-istilah. Ya. Terus ada lagi prioritas apa? Sebentar. Ini Pak, dari Pak Aang Afandi, prioritas apa yang bisa didukung oleh pemerintah desa untuk destinasi desa wisata sebagai bentuk recovery COVID, sebagai bentuk pemulihan masa COVID, Pak? Prioritas apa yang bisa didukung ini oleh Pemdes atau untuk destinasi wisata, Pak? Itu saja, Pak. Dua pertanyaan terakhir, Pak. Oke, terima kasih dari Mas Aang atau Pak Aang ini, dari prioritas apa yang bisa kemudian dana desa bisa dipergunakan untuk recovery dari desa wisata itu sendiri. Nah, kami kira banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Yang jelas, bagaimana kemudian dana desa itu tentu untuk ke depan pariwisata perlu sehat, artinya bagaimana menyiapkan berbagai tempat untuk cuci di berbagai titik itu. Kemudian yang kedua, tentu bagaimana saat ini mempersiapkan sebuah promosi-promosi atau saat ini membuat, kalau menurut teman-teman yang milenial ini kan, bagaimana kemudian saat ini bisa membuat sebuah cerita-cerita baru yang ada di desa wisata itu dengan membuat film-film pendek, gitu, ya bentuk kayak iklan kayak gitu. Nah, tentu ini bisa dibiayai oleh dana desa untuk kemudian membuat film-film untuk promosi kegiatan-kegiatan apa yang ada di desa itu, kami kira ini juga bisa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana nanti promosi? Karena tentu setelah COVID ini, kalau misalnya di tempat saya, ini dananya sudah nol. Nah, bagaimana kemudian desa bisa mensuplai atau mungkin dengan membuatkan leaflet atau mungkin bagaimana nanti melakukan kegiatan promosi itu, atau juga bagaimana nanti pasca COVID ini melakukan gelar budaya atau melakukan event budaya agar kemudian ya ada kunjungan wisatawan pada waktu event, paling tidak kita melakukan kegiatan di situ. Nah, ini kami kira hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka recovery itu, di samping ada beberapa hal yang memang kami kira dana-dana yang bisa dipergunakan untuk membangun fasilitas yang ada di kawasan wisata di situ. Kemudian dari Pak Aditya, bagaimana apakah kelurahan itu bisa mendirikan badan usaha milik desa? Ya mungkin ini hanya namanya saja yang beda, ada badan usaha milik kelurahan. Karena yang jelas kan desa dalam rangka membangun atau pendapatan atau modal itu didapat dari penyertaan modal desa, tentu dana desa. Kemudian ada penyertaan dana masyarakat. Nah, dua-duanya ini harus bisa berjalan di situ, sehingga ini bisa berjalan. Misalnya kalau di Sleman itu juga ada yang kemudian ini membuat semacam kawasan wisata, kemudian ini dananya sharing dengan pemerintah desa dan juga masyarakat yang ada di situ. Nah, ini terbentuk kemudian badan usaha milik desa. Kami kira di
di setiap desa kelurahan bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Itu Mas Yul, karena waktunya tinggal 3 menit. Ya, terima kasih Pak Tri. Terakhir saya menangkap sebenarnya inti dari program-program di desa, di BUMDes itu ada pada seorang pemimpinnya, begitu Pak. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang bisa mengerti, mendengar masyarakatnya. Dari situ akan lahir program-program, terus kemudian ya, kerja-kerja yang memang murni untuk kesejahteraan masyarakatnya. Saya mengutip satu tulisannya Prof. Bay tentang leadership ini, tentang kepemimpinan, tentang pemimpin dari Prof. Baikuni. Saya bacakan ya. Pemimpin itu memang orang yang berbeda dari kebanyakan. Ia memang harus menjadi pemberani di saat yang lain takut. Ia seorang yang optimis ketika yang lainnya pesimis. Ia harus percaya diri ketika yang lain mulai goyah. Ia seorang yang tegar ketika yang lainnya telah layu lunglai. Ia seorang yang tekun ketika yang lain lalai. Ia seorang yang bisa menginspirasi dan menjadi contoh teladan bagi para pengikutnya. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus bisa dekat dengan yang maha memimpin, atau Tuhan. Begitu dari saya, terima kasih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan ya, dari intinya terkait dengan BUMDes. Pak Tri, terima kasih banyak atas hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada komen atau pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan, nanti akan direview lagi oleh Mas Hanif. Kemudian ini terakhir ada satu, kita ingin membuat jajak pendapat, survei ya, sedikit survei cepat pada para peserta. Mohon kiranya untuk mengklik nanti di sebelah kanan ada tombol ya, dan belum. Ya, ini ada survei tentang apakah seluruh tema kelas webinar yang kami selenggarakan sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Silakan cek di kanan pojok kanan bawah layar, silakan diklik semuanya. Saya mohon bantuannya untuk diklik survei ini, survei cepat ini. Hanya ada 2 kok. Silakan. Ya. 18 respon. Yang lain mohon dijawab. Mbak Rati, yang lain, Mbak Sri Mujiati. Mungkin tampilkan lagi, Mas. Sudah, ini sudah. Masih. Oh, iya. Apakah seluruh tema kelas webinar yang kami selenggarakan sudah sesuai dengan harapan? Silakan. Firza, ini ada 43 orang ini, mudah-mudahan bisa mengisi semuanya. Oke. Baru 50%. Kita putar pertanyaan kedua ya. Ya. Oke, yang kedua ada pertanyaan, apakah seluruh tema kelas ini yang pertama tadi sudah 80%. Oke. Tema besar apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari kelas webinar berikutnya? Jadi kita akan sesuaikan dengan jajak pendapat ini ya. Destinasi, industri, kelembagaan, atau pemasaran. Ini pengembangan pariwisata di daerah. Ada 4 aspek yang perlu dikembangkan: destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran. Standar Undang-Undang 10 tahun 2009. Masih ada yang belum menjawab, baru 21 respon di sini. Ya. Hasil survei ini akan menjadi pertimbangan kami untuk menyelenggarakan tema-tema selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuannya untuk mengisi. Silakan. Ya, sudah masuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dalam jajak pendapat kali ini. Pak Tri, semuanya, Pak peserta ada Mas Ageng, Pak Husen, Mas Desta ini, terus ada Pak Husen, teman-teman lain yang belum bisa saya sampaikan satu persatu. Saya kembalikan kembali ke
Mas Hanif selaku MC. Terima Iya. kasih banyak Mas Hanif. Sampai jumpa Terima di kasih banyak Mas Zulkifli dari Jakarta, Pak Triharjono dari Jogja Lantai 2 ya, dari Gunung Kidul. Bersama kegiatan ngabuburit ini, alhamdulillah diikuti oleh, tadi saya pantau ada 50 peserta gitu yang mengikuti kelas ini. Baik teman-teman sekalian, tanpa mengulur waktu, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Jadi dari hasil polling tadi terkait tema, untuk tema apa sih yang sebenarnya ingin teman-teman dapatkan, itu ada 9 responden yang menjawab terkait tentang pemasaran pariwisata, sementara ada 7 responden yang menjawab terkait tentang destinasi pariwisata. Jadi ini menjadi acuan kami dari Desa Wisata Institute untuk menentukan tema-tema berikutnya, untuk tema-tema ngabuburit bareng Desa Wisata. Selanjutnya pengumuman, ini adalah acara untuk besok sore, ngabuburit bareng Desa Wisata bersama Mas Panji Kusuma. Beliau ini pegiat pariwisata berkelanjutan dan inisiator juga dari Yayasan Dewa Nusa dan beberapa desa wisata di Yogyakarta tentunya. Tema yang diangkat pada besok sore adalah desa wisata berbasis kearifan lokal dan ketangguhan dalam mengurangi risiko bencana. Jangan lupa untuk bisa mendaftar di Desa Wisata Institute karena kelas sudah kami buka. Kami tunggu Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu saja. Terima kasih Mas Zulkifli, sekali lagi saya ucapkan Pak Triharjono, dan juga terima kasih kepada Primamid selaku penyedia dari platform ini, teman-teman Primakom. Tentunya tanpa teman-teman Primakom, kelas webinar ini tidak akan terselenggara dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir mengikuti acara kelas webinar. Dari saya selaku tuan rumah Desa Wisata Institute mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila masih terjadi kesalahan teknis. Semoga kedepannya kita masih bisa bersilaturahmi mengikuti kelas webinar, dan semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan dan dilindungi dari segala macam jenis penyakit termasuk juga COVID-19. Kemudian dari saya undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi semua. Waalaikumsalam.